Pagi, Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi Ya, kesempatan untuk melaksanakan PJJ Ekonomi. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sudah bergabung bersama kita yaitu Ibu Eni Sulastri. Beliau ini merupakan guru pamong saya di SMA N 105. Dan nanti juga kemungkinan akan bergabung bersama kita itu Ibu Siti Nurjana. Beliau itu merupakan dosen pembimbing saya. Jadi mohon kerjasamanya ya semuanya. Nah, ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, ayo silahkan dipimpin doa. Ayo, untuk ketua kelasnya. Bayu. silakan. Ayo, ketua kelasnya. Saya Kak. Ya, silahkan. Ya. Sebelum memulai dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran, Ya. Kita awali dengan absen ya. Untuk absen, kakak beri waktu selama 2 menit untuk absen di Google Classroom-nya. Absensi udah kakak sediain, jadi kakak kasih waktu sekarang. Untuk absen 2 menit. Oke, Kak. Ya. Joel, udah Joel? Ya, Bu. Joel. Selamat pagi, Joel. Iya, Joel. Itu anak kesayangan. Iya pagi Bu. Anak kesayangan saya tuh. Ya. Udah semua ya absennya? Ada yang belum? Ya. Masih 16 orang yang belum absen di sini. Ya. 32 berarti kurang 5. Kurang 4 ya? Iya, Bu. Kurang 5. Ya, kurang 5 ya. Nah, untuk yang belum selesai absennya dilanjutkan aja. Terus sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Jadi hari ini itu kita akan membahas materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kan kalau pembelajaran sebelumnya atau bab sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang inflasi kan. Inflasi itu kan merupakan kondisi di mana harga-harga itu naik secara keseluruhan, secara terus-menerus. Itu kan merupakan permasalahan ekonomi kan. Permasalahan ekonomi itu harus diselesaikan atau diatasi oleh pemerintah gitu. Nah, di sini untuk mengatasi permasalahan ekonomi itu yaitu ada kebijakan. Kebijakannya itu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelumnya Kakak ingin share dulu PowerPoint untuk hari ini untuk mendukung pembelajaran kita hari ini juga. Sudah kelihatan semuanya? Belum, Kak. Belum. Kalau sekarang? Belum.
Belum. Belum. Belum? Udah saya share sih. Coba tunggu sebentar. Nah, Udah. Udah, Kak. ya, Udah. ya. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kenapa sih kita harus membahas materi mengenai ini? Karena kan permasalahan ekonomi itu kan bisa menimbulkan perekonomian yang turun kan. Makanya itu harus diatasi. Untuk mengatasinya kita harus mengetahui dulu nih kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu agar kalian itu mengerti apa itu kebijakan moneter, terus apa itu kebijakan fiskal, terus apa itu tujuan dari kebijakan moneter dan fiskal, terus instrumen-instrumen dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Ayo, ada yang tahu nggak sih kebijakan moneter itu apa sebelumnya? Coba yang tahu, silahkan kemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kebijakan moneter. Saya, Kak. Boleh nggak, Kak? Ayo, siapa namanya? Sania. Oh ya, Sania, silahkan. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, benar. Jadi kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu sebagai bank sentral. Gitu. Itu tujuannya itu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Melalui apa? Yaitu melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Jadi untuk kebijakan moneter ini kalian harus ingat, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan uang yang beredar gitu loh. Jadi kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Jadi ingat kalau moneter itu kan uang, jadi pengendalian uang. Gitu. Nah, kebijakan moneter itu ada ekspansif dan ada yang kontraktif. Nanti akan dijelaskan. Terus kenapa sih kita harus mempelajari mengenai kebijakan moneter atau tujuan apa sih dari kebijakan moneter ini? Jadi tujuan dari diadakannya kebijakan moneter sebenarnya itu pada pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2004 kalau nggak salah. Di situ itu ada tujuan tunggal dari kebijakan moneter, yaitu untuk menjaga atau memelihara kestabilan nilai rupiah gitu. Nah, di sini ketika kebijakan moneter ini untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, otomatis kan dia akan menjaga kestabilan ekonomi juga kan. Maka dari itu di sini tujuan yang pertama itu yaitu menjaga stabilitas ekonomi gitu. Karena stabilitas ekonomi itu akan terganggu jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Kalau misalnya jumlah uang yang beredar itu banyak, otomatis kan masyarakat itu banyak memiliki uang kan. Mereka memiliki daya beli yang lebih untuk membeli barang. Tetapi ada produsen yang tidak mampu gitu, tidak mampu untuk memenuhi dari permintaan masyarakat. Makanya kelebihan uang yang beredar itu juga nggak baik karena akan menciptakan kelangkaan ketika masyarakat banyak yang beli. Terus perusahaan tidak mampu mencukupi dari permintaan masyarakat, makanya mereka akan terjadi inflasi. Ketika inflasi itu harga-harga akan naik karena terjadi kelangkaan. Selanjutnya yang kedua itu menjaga stabilitas harga. Nah, berkaitan juga tentang yang tadi saya jelaskan mengenai menjaga stabilitas ekonomi. Ketika terjadi inflasi itu kan harga-harga naik kan. Nah, dengan kebijakan moneter, ini kebijakan yang mengatur peredaran uang. Ketika peredaran uangnya itu diatur, maka stabilitas harga itu akan terjaga gitu. Nah, selanjutnya tujuan dari kebijakan moneter ini juga bisa meningkatkan kesempatan kerja. Kok gitu sih bisa meningkatkan kesempatan kerja? Gimana caranya? Jadi ketika jumlah uang yang beredar itu stabil gitu loh,
jadi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit, maka di situ kan stabilitas ekonomi itu akan terjaga. Ketika kondisi perekonomian itu stabil atau terjaga, maka akan banyak perusahaan atau investor itu yang akan menciptakan investasi-investasi baru. Nah, ketika terjadi investasi baru itu kan di situ akan menciptakan peluang kerja gitu loh, akan menciptakan lapangan kerja. Makanya kesempatan kerja juga meningkat. Makanya stabilitas ekonomi itu harus terjaga. Nah, selanjutnya itu bisa memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan itu berkaitan dengan ekspor impor ya. Jadi kayak semacam statistik mengenai selisih antara ekspor dan impor gitu. Nah, neraca pembayaran juga, kalau neraca pembayaran ini transaksi internasional gitu. Nah, kenapa bisa memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran? Nah, di sini salah satunya bisa memperbaiki neraca perdagangan itu dengan melalui devaluasi. Kalau devaluasi itu kan menurunkan nilai mata uang negara sendiri terhadap mata uang asing. Kok nilai mata uang kita murah, bisa meningkatkan perekonomian, kenapa kayak gitu? Nah, karena kalau misalnya nilai uang kita itu rendah, otomatis kan harga-harga juga rendah kan. Ketika harga-harga rendah, maka masyarakat luar negeri itu akan tertarik untuk membeli barang dalam negeri. Nah, di sini akan meningkatkan ekspor. Ketika harga-harga barang dalam negeri itu turun, maksudnya dalam perspektif ekspor impor ya, maksudnya untuk masyarakat luar negeri barang-barang kita itu murah, otomatis kan mereka tertarik untuk membelinya gitu. Makanya akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, selanjutnya itu ada instrumen dari kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka. Jadi instrumen ini merupakan cara-cara kebijakan moneter itu kan mengenai peredaran uang kan. Terus gimana sih caranya agar uang itu stabil gitu? Caranya itu yang pertama dengan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu merupakan kegiatan transaksi di pasar uang gitu. Nah, pada operasi pasar terbuka itu Bank Indonesia dapat menjual atau membeli surat berharga di pasar uang, misalnya sertifikat Bank Indonesia. Jadi ketika terjadi inflasi itu kan harga-harga naik. Ketika harga-harga naik berarti jumlah uang yang beredar itu banyak kan di masyarakat. Nah, ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah maksudnya Bank Indonesia itu dia akan menjual surat Bank Indonesia gitu. Kenapa kayak gitu? Ketika SBI atau surat Bank Indonesia itu dijual, otomatis kan masyarakat itu akan membeli dan memasukkan uangnya ke Bank Indonesia kan. Otomatis di situ uang yang beredar itu akan berkurang. Jadi mereka akan mengurangi konsumsinya gitu. Nah, sebaliknya ketika terjadi penurunan nilai mata uang, maksudnya penurunan jumlah uang yang beredar, dalam kata lain itu devaluasi, di sini pemerintah akan membeli surat berharga. Kalau misalnya pemerintah membeli surat berharga itu kan uangnya itu yang di masyarakat itu banyak dong, karena dia membeli uang. Kalau misalnya Bank Indonesia membeli uang, otomatis dia memberikan uang kepada masyarakat kan. Jadi uangnya yang beredar lebih banyak, itu untuk mengatasi devaluasi. Terus kenapa sih devaluasi itu bermasalah? Sebenarnya di sini jumlah uang yang beredar atau harga-harga naik yang secara terus-menerus itu tidak baik. Tetapi jumlah uang yang beredar terlalu sedikit itu juga nggak baik juga. Soalnya ketika jumlah uang yang beredar sedikit, masyarakat itu nggak punya uang. Jadi ketika masyarakat nggak punya uang, maka itu akan menurunkan daya beli. Ketika daya beli masyarakat turun, terus perusahaan banyak yang memproduksi barang, terus siapa yang mau beli kalau misalnya masyarakat itu pada nggak punya uang? Makanya di sini ada kebijakan moneter, itu untuk
untuk menjaga kestabilan dari ekonomi atau kestabilan harga-harga. Terus selanjutnya adalah politik diskonto. Kalau politik diskonto ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Jadi di sini ketika terjadi inflasi, maka pemerintah itu akan menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga turun kan masyarakat kayak mikirnya, rugi nih kalau nyimpan uang di bank gitu. Otomatis mereka akan menarik uangnya kan. Gitu. Terus kalau misalnya sedang terjadi devaluasi itu kan jumlah uang yang beredar itu sedikit. Ketika jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka pemerintah itu akan menaikkan suku bunga gitu. Terus selanjutnya ada kebijakan cadangan kas. Kalau kebijakan cadangan kas ini dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum bank umum gitu. Jadi setiap bank itu pasti memiliki cadangan kan, cadangan kas. Kalau misalnya terjadi inflasi, dia kan akan mengurangi cadangan kas. Terus kalau misalnya terjadi inflasi, dia akan menaikkan cadangan kas karena kalau misalnya inflasi itu kan jumlah uang yang beredar itu banyak, otomatis Bank Indonesia itu harus nge-save atau menyimpan uang gitu di bank. Jadi nggak boleh uangnya itu semakin banyak diedarin gitu. Nah, selanjutnya ada kredit selektif, yaitu cara ini tuh dilakukan dengan menentukan syarat-syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman kredit. Jadi di sini ketika terjadi perekonomian yang turun gitu, maka untuk kredit itu akan dikenakan dengan syarat-syarat yang lebih rumit sehingga masyarakat itu akan kesulitan untuk melakukan kredit gitu. Nah, selanjutnya itu adalah dorongan moral atau dorongan moral ini kayak ajakan. Kalau misalnya terjadi inflasi itu kan jumlah uang yang beredar banyak kan, maka ada imbauan gitu, ada imbauan atau ajakan, misalnya ada iklan atau ada slogan, ayo menabung. Terus kalau misalnya, pokoknya ini tuh dorongan moral itu berupa imbauan atau ajakan gitu yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya bisa dengan penyuluhan atau misalnya bisa dengan iklan gitu, pokoknya imbauan aja gitu atau ajakan. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan sunering. Kebijakan sunering ini kebijakan mengenai memotong nilai uang dalam negeri. Dulu itu di Indonesia pernah melakukan kebijakan sunering. Jadi kebijakan sunering itu dilakukan ketika inflasi itu udah hyper. Jadi udah hyperinflasi, udah 100% inflasinya. Nah, dulu itu pada tahun 1950 deh kalau nggak salah, itu tuh Indonesia pernah melakukan kebijakan sunering. Kalau dulu itu sunneringnya itu disebut gunting Syafruddin gitu. Nah, pada waktu itu nilai nilai uang itu dipotong sebesar 50%. Jadi ketika uang itu nilainya itu 1.000, maka dipotong 50%. Jadi cuman bernilai 500. Jadi uang 1.000 itu cuman bernilai 500. Nah, selanjutnya ada kebijakan devaluasi dan kebijakan revaluasi. Kalau devaluasi itu kan seperti yang tadi saya bilang, itu merupakan kebijakan yang menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk memperbaiki neraca pembayaran. Kalau revaluasi itu kebalikannya, yaitu kebijakan menaikkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Jadi perdagangan ekspor impor itu juga harus dijaga kestabilannya. Jadi tidak boleh terlalu naik banget harganya dan tidak boleh terlalu rendah banget. Makanya di sini ada kebijakan devaluasi dan revaluasi untuk menjaga kestabilannya. Nah, di sini kita bisa lihat
mengenai yang tadi sifat-sifat ekspansif dan kontraktif. Jadi kebijakan moneter itu ada kebijakan ekspansif dan ada kebijakan kontraktif. Kalau ekspansif ini politik uang yang longgar, maksudnya itu menambah jumlah uang yang beredar. Kalau misalnya menambah jumlah uang yang beredar, berarti kan itu kondisi di mana ketika perekonomian sedang terjadi devaluasi atau penurunan peredaran mata uang. Terus kalau kontraktif itu politik uang ketat, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi ketika terjadi inflasi, maka jumlah uang yang beredar itu harus dikurangin, yaitu dengan kebijakan yang kontraktif. Nih, di sini contohnya aja yang tadi sudah saya jelaskan juga. Kalau operasi pasar terbuka, misalnya ketika terjadi ekspansif nih, yang bersifat ekspansif, itu dia membeli surat Bank Indonesia. Ketika membeli surat Bank Indonesia kan itu akan menambah jumlah uang yang beredar kan. Nah, kalau kontraktifnya kebalikannya. Terus politik diskonto juga menurunkan suku bunga Bank Indonesia. Kalau menurunkan suku bunga Bank Indonesia kan jadi suku bunga itu tinggi. Ketika suku bunga tinggi, berarti masyarakat itu akan tertarik untuk membeli surat Bank Indonesia gitu, karena di situ dia tertarik mengenai keuntungan dari suku bunganya. Terus ada politik cadangan kas. Ini dia kalau ekspansifnya itu menurunkan cadangan kas. Kalau ini berarti ketika menurunkan cadangan kas berarti dia menambah jumlah uang yang beredar. Terus ada kredit selektif, yaitu memperlonggar syarat pemberian kredit. Kalau misalnya ini kan misalnya Bank Indonesia itu ingin menambah jumlah uang yang beredar, berarti dia harus melonggarkan syarat-syarat pemberian kredit gitu. Jadi harus mempermudah masyarakat melakukan kredit. Nah, selanjutnya ada kebijakan fiskal. Ada yang tahu nggak sih kebijakan fiskal itu apa? Ayo coba, siapa yang tahu kebijakan fiskal? Saya, Kak. Ayo, siapa namanya? Niluh, Kak. Oh, Niluh, ayo. Kebijakan fiskal itu kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional melalui APBN. Iya benar. Jadi kalau kebijakan fiskal ini, dia kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau ditetapkan oleh pemerintah itu melalui penerimaan dan pengeluaran dari negara gitu, dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi kebijakan fiskal itu kebijakan anggaran disebutnya juga. Nah, kebijakan ini itu kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional melalui APBN. Kalau kebijakan fiskal ini menekankan pada pengaturan dari pendapatan dan belanja negara. Jadi ingat aja, kalau misalnya kebijakan fiskal itu dia mengatur mengenai pengeluaran dan penerimaan dari APBN gitu. Sebelum dilanjutkan, ini ada temennya yang mau join ya? Nggak ada. Ya udah, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya itu ada peran dari kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu yang pertama itu berperan dalam meningkatkan produksi nasional PDB dan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kan pada saat perekonomian itu mengalami penurunan, jumlah produksi nasional itu kan akan cenderung menurun gitu. Jadi di situ perekonomian yang turun itu disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat. Terus saat mengalami perekonomian yang turun itu, pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan jasa. Jadi ketika perekonomian turun itu kan banyak masyarakat yang misalnya ada yang tidak mau membeli barang karena harga-harga naik kan. Di sini terjadi kelesuan gitu, terjadi resesi ekonomi. Nah, di sini pemerintah akan menambah jumlah anggaran
belanja itu untuk membeli barang atau jasa. Jadi produsen itu tidak akan tidak akan sia-sia memproduksi barang karena akan dibeli oleh pemerintah. Karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk membeli barang dan jasa. Sehingga di sini itu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN. Terus selanjutnya memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Jadi pengeluaran pemerintah itu ada yang dianggarkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi. Nah, kenapa bisa memperluas kesempatan kerja? Karena ketika pemerintah itu menyediakan anggaran untuk sarana dan prasarana, otomatis di situ kan akan ada pembangunan. Ketika ada pembangunan, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, atau pembangunan sarana publik gitu, itu kan pasti memerlukan para pekerja untuk membangunnya kan. Otomatis di situ akan memperluas kesempatan kerja juga. Jadi selain akan mendapatkan fasilitas publik, itu juga bisa untuk memperluas kesempatan kerja. Nah, itu bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Walaupun pengangguran dan kemiskinan Indonesia sampai saat ini masih banyak gitu, tapi itu upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya. Terus selanjutnya itu ada menstabilkan harga-harga barang. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan juga yang tadi, otomatis kalau misalnya kebijakan itu diambil, otomatis untuk memperbaiki kondisi perekonomian kan. Nah, di sini ketika terjadi inflasi, pemerintah akan menetapkan kebijakan fiskal gimana yang harus diterapkan gitu. Jadi dengan kebijakan fiskal ini akan menstabilkan harga-harga juga. Selanjutnya adalah menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Jadi penerimaan negara itu yang optimal itu bisa menunjukkan atau mengindikasikan dana untuk melakukan pembangunan. Jadi ketika penerimaan itu maksimal, otomatis kan dana untuk pembangunannya juga cukup atau berlebihan kan, atau berlebih gitu. Jadi dengan dengan dana-dana tadi, pemerintah itu pasti berpikiran untuk membangun sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas publik yang ada di desa, yang belum tercukupi lah. Jadi di sini akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan. Karena kalau misalnya pembangunannya di desa, itu kan nggak mungkin dong kalau pembangunan jalan di desa terus mendatangkan para pekerja yang dari luar desa itu. Otomatis kan dia juga akan merekrut para pekerja yang berada di lingkungan itu kan. Jadi di sini pemerataan distribusi pendapatan juga akan tercipta. Terus selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal. Nah, jadi fungsi kebijakan fiskal itu yang pertama itu ada fungsi alokasi. Kalau fungsi alokasi kan itu kayak membagi-bagi ya. Jadi kalau di sini itu apa yang dibagi-bagi? Fungsi alokasi itu yang dibagi-bagi itu adalah faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat. Gitu. Jadi sehingga kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, tidak hanya satu golongan saja gitu yang terpenuhi, tapi semuanya gitu. Terus fungsi alokasi ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mendorong terciptanya efisiensi perekonomian. Gitu, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, fungsi dari kebijakan fiskal itu ada fungsi distribusi. Distribusi itu penyaluran berdasarkan alokasi. Nah, kalau fungsi distribusi ini berkaitan dengan sarana distribusi kemakmuran, terus mengurangi kesenjangan serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Distribusi kemakmuran itu dapat dicapai melalui pemerataan distribusi pendapatan. Jadi pemerataan distribusi pendapatan akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat golongan ekonomi atas dan masyarakat golongan ekonomi bawah. Jadi kalau distribusi ini kayak
anggaran misalnya. Kalau anggaran itu kan pasti pemerintah udah di APBN itu udah terancang dong, anggaran ini akan dialokasikan untuk ini segini, anggaran ini akan dialokasikan untuk ini segini, anggaran ini akan dialokasikan untuk ini segini. Nah, di sini fungsi dari distribusi kebijakan fiskal itu yaitu agar terjadi pemerataan pendapatan gitu loh. Terus selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Jadi kebijakan fiskal itu juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan perekonomian atau stabilitas perekonomian. Selanjutnya ada instrumen dari kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu salah satunya ada pajak. Pajak itu kan merupakan penerimaan suatu negara, penerimaan terbesar negara kan, salah satu penerimaan terbesar negara. Karena kenapa? Karena pajak ini sifatnya itu wajib. Jadi setiap orang itu wajib membayar pajak. Nah, itu merupakan suatu keharusan gitu. Dan pajak ini juga bukan hanya untuk pemerintah aja, tapi pajak ini juga nanti akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum juga. Makanya dari rakyat untuk rakyat gitu. Selanjutnya jika pajak itu diturunkan, daya beli masyarakat kan akan meningkat. Jadi ketika pajak itu diturunkan, otomatis kan uang yang dipegang oleh masyarakat itu lebih banyak disimpan untuk membeli barang dan jasa, sehingga di sini akan meningkatkan perekonomian. Namun kebijakan tersebut juga akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Terus pajak juga bisa dinaikkan gitu. Ketika pajak dinaikkan itu akan berpengaruh langsung dengan ketika pajak dinaikkan itu akan berpengaruh ke penurunan harga. Kan kalau misalnya pajak itu naik, otomatis masyarakat itu akan mengalokasikan lebih banyak uang ke sektor pajak kan, ke pajak. Terus daya beli masyarakat itu akan turun. Tapi kebijakan fiskal itu di sini mengatur gitu, pajak ketika kondisi perekonomian naik atau turun, ketika kondisi perekonomian turun, apakah dia harus mengurangi pajak atau dia harus menaikkan pajak gitu. Di sini kebijakan fiskal itu fungsinya kayak gitu. Terus yang kedua itu ada belanja pemerintah. Kalau belanja pemerintah ini, pemerintah itu akan menaikkan gaji pegawai. Jadi kan kalau APBN itu ada yang dialokasikan untuk membayar gaji pegawai kan, pegawai negeri. Terus ada juga yang dialokasikan untuk misalnya membeli barang dan jasa gitu. Jadi ketika pemerintah itu menaikkan gaji pegawai, otomatis kan banyak masyarakat yang memegang uang kan. Jadi di situ daya beli akan meningkat gitu. Nah, pemerintah juga bisa mengambil keputusan untuk menambah belanja pemerintah, yaitu dengan cara menambah anggaran untuk membeli barang dan jasa. Di sini juga bisa meningkatkan perekonomian karena walaupun perusahaan itu banyak memproduksi, akan ada yang beli, yaitu pemerintah. Pemerintah sudah menyiapkan untuk membeli barang. Terus selanjutnya ada subsidi. Kalau subsidi itu merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu gitu, sehingga dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dengan harga yang terjangkau. Misalnya perusahaan itu memproduksi barang tapi harganya itu tinggi, otomatis kan masyarakat banyak yang tidak ingin membeli kan. Nah, di sini pemerintah itu melakukan subsidi gitu, menyuntikkan subsidi untuk barang yang mahal itu, otomatis barang itu harganya akan lebih murah, jadi banyak masyarakat yang akan membeli. Nah, selanjutnya itu ada pinjaman publik. Kalau pemerintah itu kan kadang membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas perekonomian kan, terus melalui pembangunan infrastruktur atau pengadaan barang gitu. Tapi pemerintah itu kadang membutuhkan uang yang lebih, jadi kurang lah istilahnya uangnya. Nah, di sini pemerintah bisa
melakukan pinjaman publik. Kebijakan pinjaman publik itu diperoleh pemerintah itu dengan menerbitkan surat berharga. Surat berharganya itu di sini berupa utang negara. Kalau misalnya surat Bank Indonesia kan tadi diterbitkan oleh Bank Indonesia kan. Kalau surat utang negara ini diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan gitu. Jadi masyarakat itu ketika masyarakat memegang SUN atau misalnya surat utang negara, dia kan akan mendapatkan bunga kan gitu. Pinjaman publik ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Jadi lebih baik melakukan pinjaman publik daripada melakukan pinjaman luar negeri. Tapi meskipun begitu, sekarang ada juga pemerintah itu banyak juga yang meminjam ke luar negeri. Di sini bisa juga karena emang tidak cukup pinjaman publiknya atau karena emang perjanjian gitu. Nah, materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya mungkin sampai di sini aja. Ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai materi hari ini? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, coba 2 orang berikan kesimpulan. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, perwakilannya aja. Dari pihak laki-laki dan perempuan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Coba. Siapa yang mau memberikan kesimpulan, otomatis nanti nilai keaktifannya juga akan kakak. Saya, Bu. Ayo, siapa itu? Nazila, Bu. Nazila. Ayo, silakan. Kesimpulannya menurut saya sendiri, yang pertama di kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang ditunjukkan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara lewat pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Lalu instrumennya dari kebijakan fiskal itu ada beberapa, tapi saya ambil hanya 2, yaitu anggaran belanja seimbang dan stabilitas anggaran otomatis. Lalu tujuan dari diadakannya kebijakan fiskal ini ada beberapa, tapi saya juga mengambil hanya 2 saja. Yang pertama memacu pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua mendorong laju investasi. Lalu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Instrumennya yang saya ambil juga 2, yaitu kebijakan diskonto dan kebijakan cadangan kas. Lalu tujuan kebijakan moneter itu sendiri ada beberapa, dan yang saya ambil hanya 2 saja, yaitu Benar, Bu? Iya. Yaitu kesempatan kerja dan kestabilan harga. Lalu oh ya, tadi fungsi fiskal. Fungsi fiskal itu ada banyak. Nah, saya hanya menyebutkan 2. Yang pertama fungsi alokasi, yaitu fungsi untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Nah, yang kedua fungsi stabilisasi, yang bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan pemerintah. Lalu fungsi kebijakan moneter, yang pertama menjaga iklim investasi, yang kedua menjaga kestabilan harga barang dan jasa, yang ketiga menurunkan laju inflasi, dan keempat membuka lapangan pekerjaan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Nazila. Ayo, satu lagi. Ayo, ini tambahan nilai loh. Yang laki-laki. Andiko tuh. Ayo, yang laki-laki. Iya.
Ada. Yang laki-laki siapa nih yang mau jadi perwakilannya? Andiko, ayo biasanya kamu rapi tuh, ayo. Ayo Andiko. Siapapun, ayo siapa lagi? Juan, mungkin Juan. Atau Jol. Oh ya, Andiko, ayo silakan. Jadi dari yang saya tangkap itu, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Terus, fungsi dari instrumen kebijakan moneter itu ada beberapa, tapi saya nggak hafal. Iya. Yang saya tahu itu politik diskonto dan operasi pasar terbuka. Nah, tujuannya itu untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, fungsinya itu untuk mencapai kestabilan nilai mata uang dan menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang. Nah, terus untuk kebijakan fiskal itu adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola perekonomian agar bergerak lebih baik. Nah, instrumennya itu ada pajak dan belanja negara. Tujuannya mencegah pengangguran dan menghindari inflasi. Fungsinya itu ada beberapa. Yang satu itu fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Andiko. Jadi, kebijakan moneter itu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Sedangkan kebijakan fiskal itu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pendapatan negara untuk menjaga kestabilan perekonomian. Jadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini sama-sama bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian gitu. Nah, kalau kebijakan moneter itu ingat aja instrumennya ada operasi pasar terbuka, politik diskonso, terus cadangan kas, ada kredit selektif juga. Nah, terus kalau misalnya kebijakan fiskal ini caranya itu dengan mengurangi atau menaikkan pajak, terus belanja pemerintah, subsidi, terus ada pinjaman publik juga. Nah, itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Terus apakah ada yang ingin ditambahkan dari Ibu Eni? Ya, Silakan Ibu. kebijakan moneter ya. Iya. Tadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Ya, kalau fungsinya tadi sudah, kemudian tujuannya sudah, kemudian contoh-contohnya juga sudah ya. Nah, untuk kebijakan fiskal itu contohnya yaitu pajak ya. Misalnya dengan pajak itu kan negara kita itu penerimaan terbesar, tadi benar, penerimaan terbesar dari PBB, kemudian pajak pertambahan nilai, ya kan PPN. Nah, PPH itu yaitu orang atau ayah ibu kalian yang atau kakak kalian yang sudah bekerja itu dikenakan pajak. Itu ada juga apa sih penghasilan kurang dari 50 juta sekian persen ya. Penghasilan dari 100 juta ke atas misalnya sekian persen itu juga itu dari pajak penghasilan ya. Nah, kemudian contoh lagi dari pajak PBB, yaitu kalian, orang tua kalian yang punya
gedung dan lain sebagainya itu membayar pajak ya PBB, pajak bumi dan bangunan. Lagi ada juga pajak PPN. Harga di mall dan di pasar tradisional atau di warung kalian itu lebih murah karena di mall atau di Alfa dan lain sebagainya itu sudah dikenakan pajak sehingga harganya juga dinaikkan. Itu semua itu untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat untuk masyarakat ya. Contohnya tadi ada belanja pegawai, belanja apa untuk pegawai ya, pegawai negeri misalnya. Apa saja sih yang dikatakan bahwa belanja apa saja untuk apa saja itu sehingga banyak pengeluaran atau di bidang pendidikan misalnya kalian punya waktu kita tatap muka itu ada kertas atau yang disebut dengan ATK ya, ATK. Jadi alat tulis kantor. Nah, dari mana itu kalian misalnya waktu pas tatap muka itu dapat spidol, dapat kertas, dapat belanja pemerintah contohnya ATK, kemudian pada saat ini ya belanja pemerintah misalnya untuk bansos ya kan, untuk kepentingan rumah sakit ya dan lain sebagainya, apalagi sekarang untuk dana misalnya untuk ya membeli sanitizer, kemudian biaya-biaya untuk pakaian APBD, itu untuk rumah sakit ya kan? Iya, itu dan lain sebagainya. Itu semuanya kita yang sedang alami sekarang ya. Jadi sekarang bukan hanya membeli yang macam-macam tidak, tapi hanya untuk kesehatan yang paling penting ya kan. Jadi untuk menunjang kesehatan kita ya, itu untuk kebijakan fiskal. Tapi ada juga yang disebut diskonto ya. Apa itu? Diskonto. Itu iya, politik diskonto apa itu? Itu Membeli menaikkan dan politik diskonto apa tadi? Suku bunga. Iya, menaikkan dan menurunkan suku bunga. Nah, bagaimana supaya suku bunga kita misalnya tinggi? Kita saat suku bunga tinggi kita menabung atau mengambil ya. Misalnya suku bunga tinggi nih, lagi tinggi nih. Berarti kita menabung atau mengambil. Suku bunga tinggi nih. Orang berbondong-bondong akan bunganya tinggi nih. Berarti orang akan nabung ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya bunganya rendah, lah ya nanti dulu ya. Soalnya itu kan untuk investasi ya. Jadi kalau, itu menaikkan dan menurunkan suku bunga. Ya Pak? Ya. Kemudian ada lagi politik pasar terbuka ya, yaitu membeli, menjual dan menjual SBI. surat berharga ya. Ya, surat berharga itu kalian tahu ya, saham ya kan? Misalnya nih, kalian kalau mau bermain saham boleh juga ya. Misalnya nih, sekarang saham lagi turun atau naik. Nah, dilihat dari berita tentang saham ya, atau kalian lihat di BEJ ya, Bursa Efek Jakarta, atau di di TV-TV kan suka ada pengumuman bahwa suku bunga saham ini lagi naik apa turun ya kan. Kalau misalnya lagi naik sahamnya, kita para pengusaha itu membeli, lagi naik nih suku bunga
sahamnya, membeli sebanyak-banyaknya untuk dijual apa namanya? Kalau misalnya saham itu lagi naik ya, lagi naik harganya, itu, iya kita menjual apa membeli? Iya, menjual ya kan, menjual sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kalau kita pas murah, apa namanya saham itu murah, kita membeli sebanyak-banyaknya untuk nanti dibeli dijual saat harganya naik. Nah, itu contohnya kebijakan fiskal. Nah, tadi sudah banyak banget dari Kak Ayu ya. Ya, contohnya dan lain sebagainya ya. Jadi itu saja mungkin dari Ibu ya, itu sudah bagus kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang selama ini sedang kebanyakan kebijakan fiskal itu sedang dilaksanakan oleh pemerintah sebaik mungkin karena dengan pandemi seperti ini ya. Jadi itu saja mungkin dari Ibu. Silakan diteruskan. Baik, terima kasih Ibu atas tambahan materinya. Nah, anak-anak, berhubung hari ini kakak ujian, jadi kakak mohon bantuannya ya untuk membuka kamera yang bisa, soalnya kakak mau foto untuk laporan nanti. Ayo sekarang dibuka dulu. Ya. Kameranya. Yang bisa, ayo. Amnestika, Andika Fataya, Andika Tegar. Letaknya ya. Ayo dibuka. Ayo dibuka sebentar, Ibu mau foto nih. Iya. Ayo. Tata letaknya nih Kak, ininya. Iya Bu, udah banyak kok ini. Udah ya. Ayo yang lain. Oke. Ayo buka, kalau belum dibuka belum diakhiri ya pertemuannya. Iya. Ayo senyum dong. Satu, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih semua. Nah, berhubung hari ini ujian kakak, berarti kan pertemuan kita udah ada di ujung nih. Di sini kakak mau minta maaf kalau misalnya selama mengajar masih banyak yang kurang, terus masih kurang baik. Kakak minta maaf. Terus terima kasih semuanya udah jadi murid-murid yang baik selama ini. Ada yang ingin disampaikan nggak sebelum kakak tutup? Ya. Ya udah. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain mengenai materi, nanti bisa Ibu mohon ditanyakan ya. saja. Iya, terima kasih Ibu. Ya udah, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon Ibu maaf. mau ini ke yang lain ya. Iya. Ya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Assalamualaikum.